Shalom saudara-saudara sekalian, kita kembali di seri pembacaan Alkitab kita, Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan lanjut membaca bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 12-16. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh membuka firman-Mu, boleh membaca bagian firman pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati perenungan singkat pada hari ini dan kami boleh dibawa untuk semakin mengenal kehendak-Mu, mengenal tujuan Engkau memanggil kami, misi hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12. Banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, lalu mereka semua disembuhkan. Ya, saudara-saudara sekalian, seperti biasa ya, khususnya di Alkitab ini, di bagian Lukas ini, banyak hal yang aneh yang kita jumpai melihat cerita ini. Karena kita melihatnya dari kacamata cerita hidup kita ya. Dalam hidup kita sudah hampir tidak ada atau sangat jarang kita saksikan peristiwa kesembuhan itu terjadi. Atau at least dalam tradisi kita ya. Oleh sebab itu saya pribadi cukup sulit mengerti bagian ini dan membingungkan hal-hal seperti misalnya cerita kesembuhan lewat bayangan. Sakti bener ya Petrus ini ya. Atau kebaktian kesembuhan. Ini kan Petrus dapat antrian tuh sampai dari luar kota begitu ya. Belum lagi kalau kita perhatikan itu di ayat 13 dan 14 terlihat sangat membingungkan karena sekilas bertabrakan ya. Dikatakan ayat 13 banyak orang yang gak mau gabung, ayat 14 banyak orang yang mau gabung. Ini yang benar mana gitu ya. Tanpa berusaha menjawab secara komprehensif, saya mengajak kita merenungkan tentang peran gereja dengan 3 poin teologis berikut. Yang pertama adalah kehadiran Allah melalui gereja. Yang kedua, jangkauan Allah melalui gereja. Dan yang ketiga, penyembuhan Allah melalui gereja. Yang pertama, kehadiran Allah melalui gereja. Ada satu bagian yang menangkap perhatian saya begitu ya dalam perikop ini, yaitu tentang bayangan. Petrus ini digambarkan sakti sekali ya. Sudah habis buat Ananias dan Safira mati, Bapak Petrus ini melakukan banyak tanda. Bahkan kita diceritakan dia menyembuhkan orang lewat bayangannya. Dia lewat aja, wah langsung itu sisi kanan kiri orang yang berbaris kena bayangan sembuh semua. Keren banget. Saya bayangin ya, kalau saya jadi Petrus, saya mungkin belajar jogging maraton gitu ya. Sambil kanan kiri orang berbaris yang sakit semua, mungkin bikin trek tapi pakai manusia yang berbaris. Mungkin ya, mungkin. Dalam beberapa tahun aja gitu ya, kalau saya jogging terus, saya percaya mungkin seluruh Romawi bisa sembuh gitu ya. Karena dengan bayangan sembuh. Begitu cepat dan begitu luar biasa. Tapi sebetulnya kita tahu pembacaan seperti ini sepertinya miss the point ya. Sepertinya bukan itu tujuan Lukas. Poinnya bukan tentang kesembuhan fisik besar-besaran sebagai tujuan utama, tapi ada makna tujuan teologis dan itu kita tahu dari penggunaan katanya. Satu kata yang digunakan, yaitu kata bayangan. Ternyata kata bayangan itu adalah kata yang juga digunakan ketika Maria mau melahirkan Yesus atau ketika Yesus transfigurasi dalam catatan Lukas, atau jauh sebelum itu juga kata yang sama digunakan dalam konteks Allah menyertai umatnya dengan tiang awan yang membayangi. Ini Keluaran ya.
Ketiganya adalah cerita yang berbeda, tapi ketiganya menjelaskan bahwa kata bayangan itu menggambarkan kehadiran Allah. Bayangan itu berbicara tentang kehadiran Allah. Maka dengan konsep yang sama, Lukas sepertinya di sini mau menceritakan bahwa bayangan Petrus, dia bukan mau sekedar portray Petrus itu bisa sembuhkan banyak orang ya, tapi dia mau katakan bahwa kehadiran Petrus itu membawa kehadiran Allah. Dan ini berkait dengan kita sebagai gereja. Sebagaimana Petrus sering ya dikaitkan atau diparalelkan dengan gereja, gereja juga dipanggil untuk membawa kehadiran Allah pada dunia yang terluka. Ini adalah tentang menghadirkan kehadiran Allah dalam kuasa transformasi yang Allah kerjakan. Bukan hanya lewat Petrus saja, tapi juga lewat gereja. Dan saya merefleksikan ini pada poin yang pertama. Apakah kita sudah berhasil membawa kehadiran Allah? Apakah kehadiran Allah itu kita ngerti sebagai kepedulian kita ya, seperti Petrus, bagi orang-orang yang terluka, orang yang sakit, orang yang lemah fisik? Atau jangan-jangan kehadiran Allah itu kita maknai, kita mengerti sebagai flexing ya? Berapa hebat saya udah belajar teologi misalnya. Atau berapa banyak yang sudah saya lakukan. Berapa juta manusia yang sudah terberkati melalui saya, dan seterusnya. Jadi itu, flexing rohani begitu ya. Jangan-jangan itu, apakah itu yang kita pahami sebagai Allah yang hadir pada kita? Saya percaya bukan itu, tapi saya percaya membawa kehadiran Allah itu artinya menjadi agen kehidupan. Kita mau menatap mereka yang terluka dan memberitahu bahwa mereka dikasihi Allah. Karena kehadiran Allah itu adalah kehadiran cinta kasih, keadilan, kepedulian, damai sejahtera, pemeliharaan Allah pada manusia seperti kita. Ya, ini yang bisa kita refleksikan pada kehadiran Allah melalui gereja, peran gereja yang pertama. Yang kedua, poin saya yang kedua adalah jangkauan Allah melalui gereja. Seberapa jauh ya pelayanan gereja itu? Dikatakan di perikop ini, kalau kita perhatikan, pelayanan mereka itu mulai keluar dari Yerusalem. Jadi pelayanan yang dari pasal 1 sampai 4 ini terus biasanya di circle Yerusalem. Sekarang udah mulai gede nih, udah mulai di luar Yerusalem, orang-orang pada tahu. Banyak orang di luar Yerusalem sekarang kenal ada sekte namanya kekristenan. Yang beda sama Yudaisme. Dulu masih sekte, dulu masih kecil. Tapi, nah ini ada catatan yang sulit. Mungkin ini bagian yang paling sulit yang kita jumpai di bagian ini ya. Ayat 13 sampai 14 berasa tabrakan sekali tuh. Kalau kita perhatikan ayat 13 itu menjelaskan bagaimana orang-orang itu ketakutan, jadinya nggak mau bergabung. Cuma hormatin aja dari jauh. Takut. Ya mungkin mereka habis ngelihat ini juga kali ya. Ananias dan Safira barusan mati kan kemarin gitu di perikop sebelumnya. Langsung mati, mungkin mereka ketakutan. Jadi wajar sih takut, nggak mau bergabung. Mereka hanya menghormati. Tapi ayat 14 menjelaskan bahwa banyak orang juga tertarik bergabung. Ini Lukas maksudnya apa ini kok sepertinya dibenturkan? Apa yang dia mau katakan? Ini yang benar yang mana? Nah kita kalau perhatikan bahwa di sana ada keterangan, kalau di bahasa Inggrisnya ya, itu more than ever. Atau dalam bahasa Indonesianya mungkin kira-kira lebih banyak dari sebelum-sebelumnya di ayat 14 itu ya. Orang itu mau bergabung lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Bagian ini mungkin kita bisa mengerti sebagai berikut. Ya memang ada banyak yang ketakutan. Jadi meskipun mereka menghormati, mereka ketakutan, mereka nggak bergabung. Tapi ada banyak lagi, lebih banyak orang dari sebelum-sebelumnya yang saat itu mau bergabung. Banyak yang ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena di perikop kita juga dijelaskan di ayat yang ke-12. Sekte Kristen itu kumpulnya di Serambi Salomo, di mana letaknya ini di sekitar Bait Suci ya. Mereka itu masih sekte dari agama ibunya, Yudaisme yang saat itu jauh lebih besar, lebih banyak orangnya. Dan di sana di Serambi Salomo itu mereka terus bertumbuh dan melakukan tanda-tanda besar. Ya normal aja ya orang itu enggan bergabung karena ya pasti takut dimusuhi oleh agama induk, oleh Yudaisme yang jauh lebih besar. Ini tepat sekali
Karena kita perikop berikutnya, kita akan jumpai di seri berikutnya juga bagaimana mereka komunitas Kristen ini penganiayaan dari kaum Yudaisme ini, dari para imam dan petinggi-petingginya, orang Saduki. Awalnya memang sekte mungkin gak terlalu diperhatikan, tapi karena makin lama makin besar, kekristenan semakin signifikan, persaingan pun semakin lebih terasa. Nah dulu cuman di Yerusalem mainnya, sekarang udah mulai keluar Yerusalem, dan ini mengundang iri hati pada para petinggi agama Yahudi, orang Saduki di ayat 17 nanti. Maka kalau bisa saya berikan contoh, mungkin ayat 13-14 itu seperti mau ngomong ini ya. Banyak ya orang Kristen yang reform Injili, tapi banyak ya orang Kristen yang bukan reform Injili. Nah sama seperti di sini ya, banyak ya orang yang takut login, tapi banyak ya orang yang mau login Kristen maksudnya ya. Itu sebabnya ada yang takut karena jangkauan pelayanan Tuhan itu luas ya. Dan luas itu bisa mengerikan. Semakin luas, semakin mengerikan seringkali. Karena jangkauan pelayanan gereja itu sampai ke tempat-tempat yang berbahaya, seperti Serambi Salomo dalam bagian ini. Dan di poin 2 ini, saya mengajak kita merefleksikan, ya mungkin kita memang nggak persis apple to apple kita melakukan mujizat begitu ya. Tapi misalnya ada orang yang ditindas oleh pemerintahan yang lalim. Siapa ya yang mau melindungi mereka? Ya kita mungkin kadang menjumpai, kita bayangkan ada orang yang dikategorikan heroik oleh karena dia terjun ke sosmed mengkritik sana sini dari pemerintahan yang lalim itu. Kita tahu ini mengundang pujian, hormat, tapi juga rasa takut ya. Siapa yang mau mengikuti orang ini gitu? Sama, gereja juga dipanggil melakukan pekerjaan di tempat yang bahaya sekalipun. Tapi kita mau ikut gak ya? Kita punya keberanian gak? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tepat, hari ini apakah gereja kita atau kita dalam lingkungan hidup kita punya jangkauan yang sama ya? Atau mungkin seringkali lebih main aman ketika harusnya berani? Karena keberanian itu artinya menjangkau orang meskipun membuat kita bahaya. Menjangkau orang meskipun meresikokan banyak hal. Menjangkau orang karena kita melihat keindahan Injil yang sudah Allah mulai dalam Yesus. Memang sangat sulit, tapi ini bagian yang memberitahu kita sebagaimana gereja mula-mula punya keberanian dalam kondisi yang bahaya sebagai tanda mereka disertai Roh Kudus. Kita doakan juga gereja kita boleh bertumbuh. Ya ini poin kedua yang bisa saya refleksikan. Poin ketiga adalah penyembuhan Allah melalui gereja. Ini peran gereja yang ketiga ya. Yang membingungkan adalah tentu tentang kesembuhan. Tanda yang dihasilkan itu membuat orang antri pasien, tapi tradisi reform kita kurang familiar ya. Mungkin perlu PA suatu hari kita kasih ke Pak Eko ide kalau dia nonton ini ya. Tapi sementara itu sulit dijawab, saya percaya ada beberapa aspek yang kita bisa pikirkan. Yaitu kesembuhan itu yang pertama menunjuk pada Mesias yang sudah datang. Ya kalau kita tahu cerita terkenal dari Yohanes Pembaptis, dia kan pernah ragu ya. Yesus, kamu itu Mesiasnya bukan sih? Yesus kemudian kita tahu menjawab dari kutipan Yesaya. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, dan sebagainya. Maka perbuatan-perbuatan besar ini sama. Ini adalah kesaksian bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias itu sudah datang. Mesias yang dinantikan Nabi Yesaya itu sudah datang. Ini fungsi yang pertama. Yang kedua, kesembuhan itu menunjuk pada realitas baru yang Mesias itu bawa. Dalam realitas yang baru ada restorasi, bukan secara spiritual aja. Kamu yang penting kenal Yesus, masuk surga, mati gak apa-apa. Bukan itu tok. Tapi ada sisi kamu yang sakit, kamu yang menderita hari ini akan disembuhkan. Maka ini adalah deklarasi ya sifatnya. Deklarasi bahwa Injil itu juga tentang restorasi jasmani, restorasi fisik, restorasi yang hari ini ya secara fisik kita masih terganggu ya dengan sakit penyakit. Dan yang ketiga, fungsi dari melakukan mukjizat kesembuhan itu juga menunjuk pada janji eskatologis.
Karena kita tahu kerajaan Allah, pekerjaan Injil itu ada sisi already but not yet ya. Kita sering diajarkan itu ya. Memang ada janji kamu yang sakit akan disembuhkan. Tapi itu belum final. Hari ini bisa terjadi kesembuhan? Saya percaya bisa aja. Tapi belum final seluruhnya. Nah buktinya nanti para rasul pun juga ada yang sakit sampai mati begitu ya. Maka mujizat restorasi yang sekarang ada mengundang kita untuk mengharapkan mujizat restorasi penuh yang akan datang. Sifatnya ada sisi pengharapan di kemudian hari. Tapi kenapa ya kok hari ini sepertinya sangat jarang di telinga kita ada kesembuhan begitu ya. Apalagi kita sering kesel itu kalau ada penyembuhan yang settingan gitu ya. Janjiin COVID hilang tahun berapa waktu itu, nggak hilang-hilang. Yang hilang malah yang ngomong gitu ya. COVID-nya nggak hilang, pengkhotbahnya yang hilang. Jadi ini pertanyaan yang sulit yang kita mungkin belum bisa mengerti sepenuhnya. Tapi bagi saya, poin Lukas adalah gereja harus menjadi tempat di mana kondisi fisik orang-orang sakit itu diperhatikan, dipelihara. Mendoakan orang sakit, sekali lagi bukan karena kita berkuasa, tapi karena kita tahu Tuhan itu mampu dan tubuh itu nggak lebih rendah dari yang spiritual. Tubuh itu indah dan bagian dari Imago Dei ya. Maka kita juga dipanggil untuk menanti kesembuhan satu dunia yang dikerjakannya di kemudian hari. Kiranya dari perenungan 3 poin yang singkat ini, kita boleh terus menggumuli makna-makna yang tersembunyi di Alkitab. Kita terus memohon pertolongannya dalam kelemahan keterbatasan kita sambil menggedor pintu surga dengan tidak tahu diri mungkin ya, demi Roh Kudus. Kiranya kita boleh mendapat kekuatan untuk mengasihi sesama kita. Baik, itu saja perenungan firman hari ini. Dari saya mengajak ada 2 pokok doa. Yang pertama, mari kita tentu mendoakan untuk pelayanan penggembalaan ya, yang gereja kita miliki. Ya mungkin bekerjanya lebih di balik layar ya, bukan di mimbar begitu ya. Dan seringkali kurang diapresiasi. Tapi kita tahu bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang sama pentingnya, sama esensialnya. Itu pelayanan memperhatikan orang-orang yang sakit juga ya, sakit secara fisik. Kiranya kita doakan untuk perkembangannya dan lebih banyak lagi orang yang boleh terlibat. Dan yang kedua, mari kita juga berdoa untuk pertolongan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus yang boleh memberikan kita keberanian dan cinta kasih boleh menjadi satu pokok doa kita hari demi hari demi menjangkau orang-orang di luar sana. Itu saja perenungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.